Martial Universe. Bab 139. Judul: Memasuki Lantai 7. Kemunculan Lindong mengejutkan Ziyue sesaat sebelum dia kembali tersadar. Gadis itu menatap Lindong yang berjalan perlahan menuju dinding mental energi penghalang ke lantai 7, lantas berujar. Lantai 7 tidak mudah dicapai. Kau harus tahu batas dirimu. Sejak awal, Ziyue selalu percaya kalau kemampuan Lindong setara dengannya. Karena dia sangat menderita akibat dinding mental energi tersebut, menurutnya Lindong pun akan berakhir sama sepertinya, biarpun pemuda itu berhasil mencapai lantai ini. Oh, Lindong hanya mengiyakan peringatan Ziyue, lalu langkah kakinya berhenti di depan dinding mental energi. Matanya tertutup perlahan, dua Destiny Soul simbol di dalam istana Niwan mulai bergetar hebat. Mental energi yang kuat terus keluar dari sana dan memadat di permukaan tubuh Lindong. Setelah selesai, Lindong tak lagi ragu-ragu saat melangkah maju. Disaksikan tatapan gugup Ziyue, dia melangkah ke dalam dinding mental energi. Bes-bes, ketika Lindong melangkah, dinding mental energi itu bergetar kuat. Dengung aneh pun terdengar kembali, sementara perlawanan kuat yang diciptakan energi tersebut menekannya dari segala arah, mencoba mementalkan Lindong keluar. Menghadapi dorongan dari dinding mental energi tersebut, ekspresi Lindong berubah sedikit serius. Tak lama kemudian, Lindong mendengus. Diiringi tatapan terkejut Ziyue, tubuh Lindong yang sedikit condong ke belakang, kembali berubah lurus dan mulai berjalan perlahan-lahan ke dalam dinding mental energi, namun tubuhnya melaju sekokoh gunung. Lindong maju sedikit demi sedikit, riak terus terbentuk di permukaan dinding mental energi. Pada akhirnya, riak tersebut bergerak semakin kuat ketika sosok Lindong menghilang perlahan di balik dinding. Dia berhasil. Ziyue menatap punggung Lindong yang perlahan menghilang, bersamaan dengan ekspresi syok yang muncul di wajahnya. Dia seolah tak bisa memahami, sambil terus menatap ruang kosong di depan dinding mental energi. Cukup lama kemudian, barulah dia pulih dari bingungnya sembari bergumam. Bagaimana ini mungkin? Sejak awal, dia selalu berpikir, meskipun Lindong punya kemampuan pemuda itu tetap tidak melampaui kekuatannya. Sehingga, dia merasakan sedikit tak percaya ketika guru besar Yan tiba-tiba mengenalkan pemuda itu. Namun, pemikiran itu akhirnya lenyap setelah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat sosok Lindong berhasil naik ke lantai 7. Baru sekarang dia paham kalau guru besar Yan memang memiliki alasan atas tindakannya. Kemampuan Lindong memang lebih kuat daripada dirinya. Orang ini, menghadapi fakta yang ada, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya, tak peduli seberapa dingin dan angkuhnya Ziyue. Penemuan itu juga membuatnya sedikit kecewa. Tak lama kemudian, dia mulai kembali berpikir jernih dan menghela napas pelan, kemudian duduk. Karena dia tidak bisa naik ke lantai 7, dia akan berlatih di sini. Untuk hasil duel menara nantinya, semua bergantung pada Lindong. Kuharap kau bisa melampaui Zhou Tong. Di luar menara Master Simbol, sebuah sorak-sorai terdengar di lapangan ketika Zhou Tong memasuki lantai 7. Yan Xuan dan Master Simbol kota Yan memasang ekspresi tertekuk, sementara Han Yun tampak senang sembari mengusap jenggotnya. Hehehe, Yan Xuan, kelihatannya pemenang duel menara ini sudah ditentukan. Yun Han melirik ke arah guru besar Yan sembari terkekeh. Mendengarnya, biarpun Master Simbol dari kota Yan merasa marah dalam hati, mereka tidak bisa menyangkal. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya ada orang yang bisa naik ke lantai 7. Jika keajaiban tidak terjadi kali ini, maka kemungkinan serikat Master Simbol kota Yan kalah lebih besar. Jangan terlalu cepat merayakan. Guru besar Yan berkomentar santai. Tatapannya sekali lagi terarah pada dua kerlip cahaya di lantai 6. Dia tahu jika dua kerlip cahaya tersebut adalah Ziyue dan Lindong. Sebagai guru Ziyue, dia sangat memahami kemampuannya, dan Yan Xuan pun tahu gadis itu akan sangat kesulitan naik ke lantai 7. Maka dari itu, dia hanya bisa berharap pada Lindong. Lindong, semuanya tergantung padamu sekarang. Guru besar Yan menghela napas dalam hati. Jika mereka kalah kali ini, menara Master Simbol akan dipindahkan ke kota api langit. Pada saat itu, maka wibawa serikat Master Simbol kota Yan akan jatuh. Rasa senang di mata Han Yun semakin terlihat jelas saat dia melirik guru besar Yan yang sedang mengernyit dalam.
Dia sudah bisa membayangkan akan jadi sehebat apa jika dia berhasil membawa menara Master Simbol ke kota api langit. Satu cahaya di lantai 6 menghilang. Sementara Han Yun berbangga hati, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Teriakan itu mengejutkannya sesaat, lalu cepat-cepat mengarahkan pandangan ke arah lantai 6. Dia yakin awalnya melihat 2 cahaya di sana, namun sekarang tersisa 1. Setelah menyaksikan cahaya itu menghilang, reaksi pertama Han Yun tidak melihat ke lantai atasnya, alih-alih pandangannya beralih ke lantai 5. Tapi ketika dia menyadari cahaya tersebut tidak muncul di sana, ekspresinya berubah cepat. Dengan suara whoosh, pandangannya mengarah ke lantai 7. Dia tercengang saat menyaksikan kerlip cahaya lain perlahan muncul di sana. Ada orang lain yang naik ke lantai 7. Kemunculan kerlip cahaya tersebut mengundang keriuhan di antara para penonton di bawah menara Master Simbol. Satu persatu pandangan mereka menuju ke lantai 7 dengan tatapan tidak percaya. Biar bagaimanapun, mereka tidak menyangka jika selain Zhou Tong dari kota api langit, ternyata ada orang lain yang bisa mencapai lantai 7. Siapa itu? Apakah Ziyue? Setelah keriuhan berakhir, suara bisik-bisik terdengar di sana. Kebanyakan dari mereka mengira itu adalah Ziyue. Bagaimanapun, gadis itu memiliki reputasi tinggi di antara Master Simbol muda di kota Yan. Itu bukan Ziyue. Ziyue harusnya tidak bisa naik ke lantai 7. Salah satu Master Simbol segel 3 parubaya bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengatakannya dengan lantang. Mereka sangat memahami Ziyue. Untuk bisa mencapai lantai 7, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan setara dengan Master Simbol segel 3. Walaupun Ziyue nyaris naik ke tingkat itu, dia masih belum bisa mengimbangi Master Simbol segel 3. Di lantai 6, selain Zhou Tong, yang sudah berhasil naik ke lantai 7, hanya ada Ziyue dan Lindong. Karena Ziyue tidak bisa naik, maka Lindong, para penonton saling bertukar pandang dalam kecemasan. Tak lama kemudian, mereka menarik napas. Mereka tidak begitu mengenal pemuda yang baru-baru ini menciptakan badai di kota Yan. Mereka hanya tahu kalau pemuda itu masih belum berumur 20 tahun, tapi sudah naik ke Yuan dan tingkat awal. Bakat yang seperti itu sangat mencengangkan. Namun, yang tidak mereka kira adalah, tak hanya pemuda itu memiliki pencapaian luar biasa dalam Yuan Power, bahkan pengembangan mental energinya pun mengerikan karena bisa sampai ke titik ini. Anak itu luar biasa. Para penonton saling bertukar pandang, diiringi dengan kalimat serupa yang terus terucap. Bagaimana mungkin itu dia? Han Yun juga mendengar suara mereka. Ketika dia menyadari bahwa orang yang naik ke lantai 7 bukan Ziyue, namun Lindong, yang tak pernah diantisipasinya, kelopak mata Han Yun berkedut cepat. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak mengerti mengapa pemuda yang berdiri di sebelah Ziyue seperti seorang pemain pembantu, ternyata bisa mengimbangi Zhou Tong. Hahaha, Han Yun. Pak tua ini sudah bilang supaya kau tidak menghitung ayam-ayammu sebelum mereka menetas. Di satu sisi, guru besar Yan menghela napas lega sembari berujar diiringi sebuah senyum. Apa yang membuatmu senang? Meski anak itu bisa memaksa diri naik ke lantai 7, paling-paling hanya keberuntungan. Setelah beberapa hari, dia tidak akan bisa menahan tekanan mental energi di lantai 7. Han Yun terkekeh sinis. Guru besar Yan tersenyum lembut, tidak mau berdebat, lalu melihat pada 2 cahaya di lantai 7. Saat ini, hasil dari duel ada pada Lindong dan Zhou Tong. Berdasar apa yang diketahuinya pada 2 orang itu, kemenangan ini akan ditentukan di lantai 7. Dengan kekuatan mereka sekarang, lantai 8 rasanya terlalu berat. Sehingga, duel akan ditentukan dengan siapa yang bisa bertahan paling lama di lantai 7. Menara Master Simbol, lantai 7. Dibandingkan dengan 6 lantai di bawah, area di sini sedikit lebih kecil. Sebuah gelombang mental energi dahsyat terpusat di dalam lantai ini sehingga terasa seperti cairan kental. Maka dari itu, tekanan mental energi di sini seperti telah digandakan beberapa kali lipat. Dang! Di lantai 7 yang sepi, sebuah langkah kaki yang kokoh terdengar. Ketika diperhatikan, seseorang akan melihat satu sosok yang berjalan maju dengan kecepatan sangat lambat, seperti banteng tua yang menarik gerobak. Langkah kakinya sangat berat. Dia merasa bagaikan menggendong gunung di punggungnya. Setiap kali dia melangkah, sebuah suara retakan yang sangat pelan terdengar dari dalam tubuhnya.
Sementara itu, keringat membanjiri tubuhnya, membuat bajunya benar-benar basah. Sosok itu adalah Zhou Tong yang baru saja naik ke lantai 7. Dia adalah anggota muda terkuat di Serikat Master Simbol Kota Api Langit. Apalagi, setengah tahun lalu, dia berhasil naik menjadi Master Simbol Segel 3. Tapi kekuatan mental energi yang ada di lantai 7 ini sangat menghimpitnya. Setiap langkah yang dia ambil merupakan sebuah perjuangan keras. Master Simbol Kota Yan ternyata biasa-biasa saja. Zhou Tong mengusap keringat di wajahnya sembari tersenyum lemah. Sebagai sosok legendaris dari Kota Api Langit, walaupun dia terlihat biasa-biasa saja, harga diri di dalam hatinya tidak kalah sedikit pun dari yang lain. Maka dari itu, dalam perjalanan menuju Kota Yan, tujuan pertamanya adalah untuk membantu Kota Api Langit memenangkan menara Master Simbol. Sementara tujuan keduanya adalah mencari apakah ada orang hebat di Serikat Master Simbol Kota Yan. Tapi hasil akhirnya sedikit mengecewakan Zhou Tong. Tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan lajunya. Di antara Master Simbol muda di Provinsi Tiandu, mungkin aku hanya bisa mengakui orang dari kota Tiandu itu. Sembari mengingat-ingat orang yang ditemuinya sebelum ini, alis Zhou Tong mengernyit. Kemudian, dia menggeleng dan melupakan orang yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Lantas, dia mendongak dan melihat pada tameng mental energi yang berjarak hanya 100 langkah darinya. Tapi jarak dekat itu bagaikan jurang pemisah yang tak mungkin dilewati. Sekarang hasilnya pasti sudah ditentukan kan? Zhou Tong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah selesai, telinganya tiba-tiba bergetar ketika mendengar langkah kaki berat terdengar dari belakangnya. Langkah kaki yang mendadak muncul tersebut menyebabkan pupil Zhou Tong mengecil. Dia akhirnya menengok ke belakang setelah ragu-ragu beberapa saat, lalu melihat seseorang di sana. Ketika dia memfokuskan pandangan, sosok itu pun mengangkat kepalanya. Di wajah pemuda tersebut terdapat keringat dan juga tekad yang kokoh. Orang itu, bagaimana mungkin? Saat menatap pemuda yang perlahan menghampiri, sebuah badai sedikit demi sedikit muncul di hati Zhou Tong.